Shalom. Juah-juah mau bantah kerina? Juah-juah. Bapak, Ibu, Saudara ya, dan pemirsa Nusantara TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut saudara dengan penuh sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara sekalian, terlebih bagi Bapak, Ibu, Saudara kami yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GKP Salak Kota ini. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, dengan rasa hormat dan sukacita, marilah kita menghadap Tuhan yang Maha Pengasih, yang memelihara hidup kita hari demi hari hingga saat ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalid langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukuman-Mu. Namun, oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396,
ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan sebagai epistel pada minggu kita hari ini, di minggu ke-20 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-18, kita baca secara responsoria. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui persembahan pujian PP Remaja.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, ayat 1 tambah ayat yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan kami. Dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan melalui persembahan pujian Gemende Kor Siloam.
Kita angkat pujian dari Pekudung Jemaat nomor 216, ayat 1 tambah ayat yang keempat. Di
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dimiliki sesamamu. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian Kor Pria Haleluya. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak dambaan sejati, rumahku nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga tenang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 tambah ayat yang ketiga. Tuhan
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian Kor Ina. Dengar firman Tuhan, umat pilihan-Nya. Dia menyertai-mu sepanjang hidupmu. Dari
Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya amang inang. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu yang tertulis di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita buka Alkitab kita menginang Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan untuk kita semuanya. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu
yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan bagi kita Amang Inang. Shalom bagi kita semuanya Amang Inang. Sehubungan tema kita pada hari ini yaitu tentang Tuhan mendengar seruan hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup ini pasti pernah merasakan keadaan sulit. Keluarga yang tidak harmonis, ekonomi yang naik turun, konflik batin, kesehatan, pelayanan yang terasa berat, bahkan doa yang seolah-olah belum terjawab. Kadang kita bertanya, apakah Tuhan mendengar seruan saya? Apakah Tuhan peduli dengan air mata saya? Hari ini Amang Inang, kita akan belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan bernama Nehemia. Dia bukan nabi besar, bukan imam, bukan juga orang yang terkenal. Hanya seorang juru minuman raja. Tetapi Tuhan memakai dia luar biasa karena hatinya berdoa dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus kembali memperhatikan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, di mana kita boleh melihat ketika Nehemia menerima kabar bahwa tembok Yerusalem runtuh dan bangsa Yehuda hidup dalam penghinaan. Hatinya tergoncang. Walaupun ia berada jauh dan hidup nyaman di istana, ia tidak menutup mata terhadap keadaan bangsanya. Hari ini banyak orang percaya terjebak dalam zona nyaman rohani. Apa yang dikatakan Amang Inang? Yang penting saya selamat. Yang penting ibadah saja. Urusan orang lain bukan urusan saya. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi perenungan bagi kita adalah apakah hati kita peka melihat keluarga yang mulai renggang, remaja yang tersesat pergaulan, tetangga yang membutuhkan, pelayanan yang kekurangan pekerja. Amang Inang, kita harus mengingat bahwa seorang hamba Tuhan yang sejati memiliki kepekaan dan kepedulian. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana respon Nehemia ketika itu Amang Inang?
Nehemia merespon dengan doa, dengan puasa dan pertobatan. Respon pertama Nehemia, kalau kita tadi boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan, respon Nehemia yang pertama kali, dia bukan mengeluh. Dia bukan menyalahkan, dia bukan bergosip ataupun marah amang-inang, tetapi berdoa dan berpuasa. Ia berkata dalam ayat yang keempat itu tadi amang-inang, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Nehemia tadi di situ, aku duduk menangis dan berkabung 3 hari lamanya. Berpuasa dan berdoa. Nehemia sadar bahwa masalah rohani harus ditanggapi dengan cara rohani. Kekuatan manusia terbatas. Pertolongan sejati berasal dari Tuhan. Ia bahkan mengakui dosa bangsanya, bukan hanya orang lain. Amang-inang, sering kita berdoa seperti ini. Ya Tuhan, mereka salah. Ya Tuhan, mereka egois. Padahal Tuhan ingin kita berkata amang-inang, mulailah dari saya, ubah saya dulu. Dengan doa yang rendah hati, maka akan menyentuh hati Tuhan. Itu yang kedua amang-inang. Kita harus benar-benar mempergumulkan, merenungkan segala sesuatu yang terjadi. Itu juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Nehemia, di mana ia merespon pertama kali, ia berdoa dan berpuasa. Maka kita juga hendaklah melakukan itu amang-inang. Kemudian berikutnya, Nehemia mengingat janji firman Tuhan. Dalam doanya, Nehemia mengutip firman Tuhan, ia mengingatkan Tuhan akan janji bahwa bila umat bertobat, Tuhan akan memulihkan umatnya. Ini bukan berarti kita memaksa Tuhan amang-inang, tetapi menunjukkan bahwa kita tahu firman Tuhan yang kita percayai, bahkan janji-janjinya akan senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Asal kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran, bukan soal perasaan. Doa yang berlandaskan firman membawa iman, bukan hanya emosi amang-inang. Maka mari kita saat ini merenungkan di hadapan Tuhan. Saat kita berdoa untuk keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Maka mari amang-inang pegang firman Tuhan sebagai dasar doa, bukan sekedar pikiran positif. Nah, kita harus berpegang teguh terhadap pengajaran firman Tuhan amang-inang. Supaya kita tidak hanya berpikiran doa itu ya hanya doa saja. Tidak seperti itu amang-inang. Tetapi kita akan selalu mengingat akan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ketika kita boleh datang kepadanya, berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka Tuhan akan selalu menyertai, memberkati kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya amang-inang, kita juga melihat bagaimana sikap yang dilakukan oleh Nehemia, yaitu Nehemia meminta keberanian dan favor. Tadi dikatakan di situ amang-inang ayat 10 dan 11 apa dikatakan di situ? Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Bapak Ibu yang terkasih, Nehemia sadar bahwa perubahan butuh tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Tetapi dikatakan di situ, perubahan butuh tindakan. Ia bukan hanya berdoa saja amang-inang, tetapi memohon
keberanian untuk melakukan sesuatu. Ia berkata, berilah kesuksesan hari ini kepada hamba-Mu. Ini adalah salah satu doa yang paling indah, yaitu doa dari seorang hamba Tuhan, di mana ia berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan hati yang berserah dan bergantung kepada Tuhan. Maka yang menjadi refleksian bagi kita, Amang Inang, doa yang benar tidak hanya, ya Tuhan tolong selesaikan. Tetapi apa doa yang benar itu, Amang Inang? Pakailah saya menjadi bagian dari jawabannya. Itulah hati seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat Tuhan mendengar seruan Nehemia? Yaitu tadi yang pertama, hati yang peka. Hati yang peka. Tuhan mendengar orang yang peduli, bukan yang egois. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Maka itu jugalah yang harus kita lakukan, Amang Inang. Yang kedua, kerendahan hati dalam doa. Bukan menyalahkan, bukan menjudge, bukan menghakimi, tetapi mengakui segala kekurangan diri. Yang ketiga, berdasarkan firman. Doa yang kuat berakar pada janji Tuhan. Dan yang selanjutnya, Amang Inang, kesediaan bertindak. Nehemia bersedia dipakai bukan hanya meminta Tuhan untuk bekerja, tetapi supaya bertindak atas kehidupannya, supaya bertindak atas bangsa-bangsanya, supaya bertindak atas seluruh umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, mulai hari dengan doa. Doa bukan pilihan cadangan, Amang Inang, tetapi nafas bagi iman, nafas bagi orang Kristen, dan itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, latih empati. Artinya di situ, Amang Inang, sediakan waktu peduli pada beban orang lain. Mari saling mempedulikan, Amang Inang, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, perbaiki relasi yang retak. Jangan menunggu waktu yang sempurna. Mulailah dari diri kita. Dan yang kemudian, jadilah jawaban doa. Terkadang Tuhan tidak hanya menolong kita, Dia memakai kita untuk menolong orang lain. Dan yang terakhir, pegang janji firman Tuhan, di mana dituliskan tadi ayat yang selalu menguatkan kita, dan itu juga yang harus kita hafalkan. Ketika kita rutin melakukan semuanya itu, Amang Inang, maka percayalah, kedamaian, ketenangan, dan iman kita akan selalu diteguhkan. Dan kita akan seperti Nehemia yang selalu datang kepada Tuhan walaupun pergumulan badai boleh datang di tengah-tengah kehidupannya, bahkan bangsanya sekalipun sulit, ia datang kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita bukan tuli terhadap air mata umatnya. Dia mendengar doa ibu yang menangisi anak, rintihan pekerja yang setia, keluhan orang benar, permohonan orang yang merendahkan diri. Bahkan ketika jawabannya belum datang, dia sedang bekerja di balik layar. Jadi untuk itu, Amang Inang, belajarlah dari Nehemia. Mulai saat ini, belajarlah dari Nehemia. Peka melihat kebutuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, bersedia bertindak. Maka Tuhan akan memakai hidup kita lebih dari yang kita bayangkan. Firman Tuhan berkata dari Mazmur pasal 34 ayat 17, Amang Inang, dikatakan di situ, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bahkan dikatakan juga dilanjut daripada firman-Nya Yesaya 30 ayat 19,
Tuhan akan mengasihani engkau ketika engkau berseru-seru. Sesudah didengarnya, Dia akan menjawab engkau. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya roh doa, hati seorang hamba Tuhan, dan kepekaan seperti Nehemia mengalir dalam hidup kita, sehingga kita melihat kuasa pemulihan dan jawaban Tuhan yang ajaib. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai memberkati kita, serta memampukan kita untuk dapat bertindak dan meminta kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan bertindak di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi untuk itu menginang, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berikan doa yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kita datang asal-asalan, tetapi mari utarakan segala pergumulanmu, utarakan apa yang ingin kau sampaikan kepada Tuhan, sehingga janji dan kegenapan yang daripada Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita ini. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami seperti Nehemia, yang dimana ia pertama kali merespon dengan doa dan berpuasa. Biarlah kiranya juga Bapa, Engkau tuntun kami, Engkau pimpin kami, agar kami boleh senantiasa datang kepadamu, berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar kegenapan janji-Mu boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga memohon kepadamu Tuhan, Engkaulah yang membimbing kami, agar kami boleh senantiasa tetap merendahkan hati kami di hadapan-Mu, agar kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sabar, tekun, dan tunduk di hadapan-Mu, untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih biarlah kiranya juga Bapa, kami menjadikan kehidupan kami ini menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ya Allah Bapa kami, biarlah kiranya juga Tuhan, apa yang boleh kami lakukan dalam satu hari ini, Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengarahkan, mendidik, mengajari kami, agar kami boleh senantiasa tetap di jalan-Mu, tetap menghidupi akan firman Tuhan, sehingga di tengah-tengah keseharian kami boleh senantiasa memasyurkan nama-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa kami juga menyadari Tuhan, banyak dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kiranya kami semakin lebih lagi datang kepadamu, melayani Engkau, dan mempersembahkan seluruh hidup kami untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai ayat yang kedua.
mengantarkan kita untuk memberikan kurban persembahan kita, yaitu yang tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semuanya, Manginang. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. GKP Salak Kota berdiri pada tanggal 12 Juni 1982 yang didirikan oleh 12 orang tokoh pendiri GKP Kota, yaitu bapak saya Tagok Rianus Banurea, yang kedua Sintua Doa Arbonas Banurea, yang ketiga Sintua Asahan Banurea, yang keempat Sintua Parningotan Banurea, yang kelima Sintua Eliakim Banurea, yang keenam Sintua Ruben Banurea, yang ketujuh Sintua Immanuel Sigalingging, yang kedelapan Sintua Karel Hasugian, yang kesembilan Sintua Jongil Sihotang, yang kesembilan Bistok Banurea, yang kesepuluh Amba Henny Banurea, yang kesebelas Henny Banurea, yang ke-12 yaitu Lamat Sibro. Dalam pembangunan ataupun pendirian GKP Salak Kota tersebut, yang 12 orang tersebut sebagai tokoh sepakat untuk mendirikan GKP di Salak Kota dengan jumlah 30 kakak saat itu. Dan pada tanggal 24 Juni 1984 oleh pimpinan Sinode GKP Salak Kota diresmikan GKP Salak Kota. Dan selanjutnya orang tua kami dulu, marga Banurea, menyerahkan tanah seluas 1 hektar. Dan akibat daripada kemajuan zaman sehingga GKP makin pesat, dan pada tahun 2009 dengan kesepakatan antara jemaat dan pengurusan jemaat, sehingga karena GKP gereja yang lama tidak muat lagi dan dibangunlah gereja yang baru yang kita tempati sekarang ini. Dan pada tahun 2003 dengan mekarnya Kabupaten Barat, kami melihat bahwasanya GKP Salak Kota juga ingin untuk menjadi satu resort, di mana selama ini GKP Kota berresort di Sidikalang, sehingga oleh pimpinan Sinode ketika itu memberikan kepada pengurusan dan jemaat supaya dilaksanakan dulu menjadi resort persiapan, sehingga ketika tanggal 11 Juni 1917 GKP Salak Kota diresmikan menjadi satu resort, yaitu GKP Papak Barat. GKP Salak Kota ini tepatnya berada di Desa Salak 2, Kecamatan Salak, Kabupaten Papak Barat. Dan pada tahun 2019, akibat daripada corona, ada juga hikmahnya untuk GKP Salak Kota, di mana saat itu pelaksanaan untuk ibadah harus ada jaraknya, sehingga kita buat jadi 2 sesi. Dan ada keunikan GKP Salak Kota, kami membuat 2 sesi. Setiap sesi pertama masuk kita jam 9 dan sesi kedua jam 11.
Di minggu pertama di sesi kedua Bahasa Indonesia, di minggu kedua di sesi kedua Bahasa Toba, di minggu ketiga campuran. Kebetulan jemaat kita ada Toba, Pak, Karo, Simalungun, ada juga Nias. Sehingga lagu pujian kita buat ragam bahasa. Sementara untuk liturgis kita tetap bahasa Indonesia, begitu juga dengan khotbah. Dan untuk di minggu keempat kita buat bahasa Pak khususnya di sesi kedua, dan minggu kelima tetap bahasa Indonesia. Inilah keunikan di GKP Pesak Kota. Dan selanjutnya kami sampaikan bahwasanya pelaksanaan di ibadah di GKP Pesak Kota bukan hanya di anggota jemaat yang beribadah, ada juga dari Pemkab, ada juga dari Polres Papua Barat, karena di sesi pertama berbahasa Indonesia. Dan pada tahun ini, tahun 2005, tepatnya 12 Juni 2025, GKP Pesak Kota telah berusia 43 tahun. Sehingga kami rayakan di Agustus, sekaligus untuk perayaan HUT daripada GKP yang ke-1 dan HUT daripada GKP Pesak Kota yang ke-3 kami rangkai. Dengan melihat situasi GKP Pesak Kota ini, kami berencana akan membangun, karena untuk sekolah minggu tidak bisa hanya di gereja GKP Pesak Kota, harus dibagi 4 kelas, sehingga kami bersepakat untuk membagi kelas di luar, sehingga kami membangun kanopi. Dan tahun ini juga akan rencanakan membangun, menambah daripada altar ini sepanjang 12 meter. Di samping altar ada juga rencana untuk membangun menara 3 unit, dan ditambah dengan serbaguna, di mana kami melihat di samping serbaguna bisa ditempatkan untuk melaksanakan pesta-pesta dan juga untuk melaksanakan olahraga, sehingga ke depan GKP Kota bisa nantinya memberikan kontribusi kepada gereja GKP yang tidak mampu. Jadi untuk itu kami barangkali dari guru jemaat sebagai PHJ di sini, Era Banurea, begitu juga dengan Sekretaris Marjas Banurea dan Bendahara, Penatua Tugatorop, kami bersepakat bahwasanya ke depan GKP Kota sebagai ikon gereja yang ada di Kota Papua Barat. Demikian kami sampaikan khususnya kepada pemirsa Nusantara TV, kami mohon uluran tangannya untuk membantu pembangunan GKP Pesak Kota. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Shalom, Juan Juah Banta Karina.